Waalaikumsalam Pak, bagaimana Pak? Jadi gini dok, saya sudah lama nggak konsultasi dok, yang kurang lebih 3 bulan dok. Jadi saya merasakan gejala pipis sering, terus minum saya banyak, berat badan saya menurun dok. Oh gitu Pak. Iya. Oke. Tadi kan Bapak sebelum Bapak sama kami, tadi Bapak sudah melakukan pemeriksaan Pak ya, sebelumnya tadi Pak ya? Iya Pak. Tadi itu yang saya dapatkan Bapak itu tadi gula darah puasa Bapak itu 180 mg Pak. Iya. Terus gula darah setelah makannya 2 jam setelah makannya udah 30. Ada 1 C-nya dalam 3 bulan terakhir 8,5. Nah ketiga ini tuh Pak, itu hasilnya Bapak tuh termasuk tinggi Pak ya? Masih di atas normal terhadap batas diabetes. Jadi dari B130, G2 PP 8 bulan, hampir 1 C-nya itu tadi Bapak 8,5, itu di atas normal semua Pak ya. Nah jadi mungkin kan Bapak ini sekarang tuh mengidap diabetes Pak ya, saat ini sudah diagnosis Pak ya? Iya. Tadinya ya. Nah jadi Bapak itu sebelumnya tahu nggak sih Pak diabetes itu apa? Kurang tahu dok apa itu dia. Oke, jadi saya akan menjelaskan terlebih dahulu mungkin Pak ya. Oke. Sebelumnya ini nanti itu diabetes itu tuh dibagi dua Pak ya sebenarnya. Jadi diabetes itu ada diabetes tipe 1 sama diabetes tipe 2. Kalau yang diabetes tipe 1 ini biasanya itu dia tuh bawaannya dari kecil karena tahu ilmu. Jadi insulin itu buat Bapak glukosa Bapak itu masuk biar bisa digunakan, jadi insulin glukosa Bapak itu. Makanya glukosa Bapak di sini tinggi gara-gara insulin Bapak berkurang gitu kan. Nah, terus kalau yang tipe 2 itu Bapak resistensi insulin namanya. Resistensi insulin itu jadi glukosa insulin itu jadi tidak bisa masuk ke sel Pak, tidak bisa mengantarkan glukosanya ke sel. Nah, jadi glukosa Bapak banyak di darah, jadinya glukosa Bapak tinggi gitu. Ujung-ujungnya Bapak bisa poliuri, bisa polifagi, bisa polidipsi, terus berat badan tiba-tiba menurun tanpa sebab gara-gara saya ngencing juga kan Pak. Gitu ya Pak ya. Mungkin dari situ Bapak sudah mengerti. Mohon maaf dok, izin bertanya kalau tadi polifagi, poliuri, sama polidipsi itu apa ya dok ya? Oh iya, mohon maaf saya lupa menjelaskan ya tadi ya. Jadi poliuri itu kan tadi Bapak katanya sering kencing kan, sering kencing. Lalu polifagi Bapak makannya jadi meningkat gara-gara glukosa tidak terserap kan Pak ya. Terus polidipsi itu Bapak gara-gara kencing terus jadi sering aus. Terus berat badan Bapak juga jadi menurun gitu ya. Terus ada lagi banyak tanya. Mungkin itu aja. Nah, iya, Pak. Mungkin tadi kan Bapak udah ini ya Pak, sekarang tuh sedang tadi diabetes Pak. Mungkin saya udah nanya nggak sih Pak, Bapak itu pola makannya sebelumnya bagaimana Pak? Pola makan saya masih kurang teratur sih dok, jadi masih makan banyak, terus lauk-lauknya juga banyak, masih belum teratur. Cemilan juga suka cemilan? Masih Oh, jadi suka masih minum belum teratur ya? botol-botolan yang mengandung gula tinggi. Oh, masih senang minum kayak gitu ya? Oke baik Pak, mungkin nanti saya akan melakukan edukasi ke Bapak ya, bagaimana yang seharusnya Bapak lakukan Pak ya. Jadi kita bisa dibagi menjadi 3 J Pak. Jadi jenis, jumlah, sama jadwal. Nah jadi kalau jenis itu, jadi kan Bapak sekarang menderita diabetes nih Pak. Jadi Bapak itu kalau sedang menderita diabetes itu tidak boleh mengkonsumsi makanan yang tinggi gula. Terus tidak boleh mengkonsumsi jeroan. Terus hindari yang mengandung lemak tinggi seperti itu Pak ya. Nah, ini 3 makanan ini tuh bisa meningkatkan glukosa Bapak. Jadi glukosa Bapak nggak turun-turun. Takutnya nanti gara-gara gitu Bapak bisa komplikasi, ntar makin parah kan Pak gitu. Nah terus juga jumlahnya juga harus diperhatikan terhadap jenis makanan ini. Nah jadi jumlahnya itu misalnya Bapak makan tetap makannya kayak biasa, cuma nggak boleh menggunung porsinya Pak ya. Cukup aja. Jadi kalau misalnya Bapak biasanya makan rambutan nih 10 biji, nah itu Bapak bisa dikurangi tuh. Jadi misalnya bisa jadi cukup makan 6 cukup, jadi kan nggak usah banyak gitu kan gitu. Biar nggak makin parah kan penyakit Bapak ya. Nah terus untuk jadwalnya tadi kan 3 JP ini 9 jadwal. Untuk jadwal ini Bapak tuh seharusnya yang normalnya itu, yang baiknya itu Bapak makan 3 kali sehari. Nah tadi jenis-jenisnya itu saya sebutkan kan tadi. Nah dalam 3 kali sehari ini di seling-selingnya ini bisa dimakan snack-snacknya yang mengandung gula, tapi lebih baik buah Pak. Snack-snacknya Pak ya. Nah terus kalau mau gorengan juga boleh 2 biji, tapi lebih dianjurkan buah-buahan. Nah kenapa buah-buahan? Karena dia itu antioksidannya tinggi, banyak vitamin, bisa menghindari dari penyakit-penyakit yang lain lah Pak ya, yang kita tidak inginkan Pak ya. Nah terus kalau makanan Bapak itu jumlahnya, kalau satu porsi makanan itu harus mengandung minimal 55% karbohidrat, 15% protein, dan 25% lemak itu Pak ya. Nah jadi makan Bapak kalau misalnya harus sayuran saja itu salah juga. Jadi harus imbang, sayuran ada, protein ada, lemak ada gitu Pak. Karbohidrat juga ada gitu. Nah
Jadi mungkin makanan yang baik untuk bapak itu untuk saat ini itu hindari yang gula-gula pak ya, hindari jeroan, terus hindari yang tinggi gula. Makan nasi boleh, tapi jumlahnya dikurangi. Jadi apa saja sebenarnya boleh pak, cuma jumlahnya diperhatikan pak ya, seperti itu pak. Nah mungkin saya sebenarnya ingin bertanya lagi, bapak untuk olahraganya bagaimana pak? Saya jarang sih dok, paling 2 kali gitu dalam 1 minggu. 2 kali dalam 1 minggu? Lari 15 menit, paling berapa putaran dok. Sudah baik sih sebenarnya pak ya. Cuma kan sekarang bapak sedang menderita diabetes kan pak ya. Jadi untuk menghindari kelebihan glukosa yang banyak, bapak harus meningkatkan lagi intensitas olahraganya supaya lebih baik ke depannya kan kadar glukosa bapak ini. Jadi olahraganya itu bisa ditingkatkan menjadi, kan tadi bapak 1 sampai 2 kali ya? Iya. Bisa tingkatkan sampai 5 sampai 7 kali juga boleh pak, biar cepat membaik pak ya glukosanya. Terus mungkin 5 sampai 7 kali itu sekali olahraga itu bisa sampai 30 menit 1 jam boleh seperti itu pak. Olahraga yang bapak sukain saja, atau bapak bisa mencari hobi-hobi yang lain, tenis meja, tenis lapangan gitu pak ya. Nah terus juga sebelum olahraga ini yang paling penting pak, jangan lupa pemanasan sama pendinginan takut lintar perang atau bagaimana pak, bahaya pak ya. Terus lagi untuk olahraga ini bapak, untuk target kecepatannya tidak boleh terlalu ringan untuk olahraganya kan. Terus juga ada target maksimalnya juga. Terus dengan ada rumusnya nih pak untuk olahraga itu, yaitu dengan rumus 220 dikurangi umur bapak, itu heart rate adalah olahraga bapak ya. Itu maksimal heart rate bapak, jadi tidak boleh di atas heart rate bapak, tidak boleh di atas. Terus 20 dikurangi umur bapak, itu bahaya pak, takutnya nanti ke atas mungkin bapak bisa serangan jantung, sakit jantung lain pak ya. Gitu. Terus untuk sementara ini pun ada yang bapak mau tanyakan? Belum ada sih. Belum ada. Terus untuk obat-obatan nih pak, gimana? Bapak udah sempat minum obat belum? Saya baru mengonsumsi metformin sih dok. Udah berapa lama tuh? Ya kurang lebih 2 bulan ini. 2 bulan ini. Itu gimana minum obatnya, rutin nggak? Suka bolong-bolong dok. Waduh, bolong-bolong ya minum metformin. Itu biasanya bolongnya bisa bapak ingat ya kira-kira berapa kali? Bolongnya dalam 1 minggu ya mungkin 3 sampai 4 kali. Waduh, lumayan sering gitu pak ya. Sementara tuh penyakit diabetes itu yang perlu bapak tahu bahwa ini minum, harus sering diminum. Soalnya kan dia harus, bapak itu butuh energi terus, jadinya butuh obat yang bisa membantu mengambil energi bapak seperti itu. Nah jadi kalau bapak sudah diberikan obat itu bapak harus minumnya teratur, karena efek energi untuk yang metformin ini tuh efek kerjanya cuma sebentar kalau nggak apa-apa. Metformin. Jadi dia kerjanya itu, metformin itu dia kerjanya itu 8 jam setelah makan. Jadi setelah bapak makan harus ada yang membantu untuk biar energi bapak itu kembali. Kan selama ini kalau diabetes energi bapak tidak digunakan kan, gara-gara nggak ada obat yang tadi itu kan untuk metformin gitu. Metformin ini dia kerjanya yang kata saya tadi pak, resistensi insulin. Nah itu dia membantu biar tidak resistensi lagi, insulinnya dia bisa masuk ke sel seperti itu. Nah jadi kan setelah bapak minum obat tadi, olahraga yang teratur, nah yang kita targetkan untuk mencapai kadar normal itu, untuk gula darah puasa bapak tadi kan tinggi itu, berapa tadi gula darah bapak puasa tadi? Gula darah bapak tadi itu 180. Nah target kita tuh harus di bawah 127 atau 130. Nah itu harus di bawah itu biar kita, bapak tidak mempunyai keluhan-keluhan lagi seperti polifagi, seperti tadi polifagi kita lakukan ginseng itu supaya tidak ada lagi. Terus kalau gula darah setelah makan bapak itu harusnya kurang dari 180 yang kita targetkan. Dan untuk HbA1c bapak, kadar darah bapak tadi, glukosa darah bapak itu tadi harus di bawah 7. Itu ya, akan lebih baik seperti itu pak, untuk menghindari komunikasi, untuk menghindari keluhan-keluhan bapak tadi, sehingga bapak tidak terganggu tidurnya kan. Biasanya kan ini malam hari kan pak itu ya? Iya sering Terus makan juga jadi lebih banyak, berat badan juga bisa normal lagi seperti itu pak. Nah jadi mungkin bapak tahu nggak sih sebelumnya kenapa sih gula darah ini harus turun tadi yang saya sebutkan tadi itu? Nggak tahu dok. Nggak tahu ya. Nah jadi kenapa harus turun? Jadi orang-orang yang nggak mengontrol makanannya itu pada penderita diabetes itu sering kali terjadi komplikasi. Komplikasinya itu mungkin seperti nanti bapak tiba-tiba hilang kesadaran, seperti itu. Kencingnya tiba-tiba jadi banyak banget kan. Nah karena yang ditakutkan itu dia kencing terus aja banyak, tiba-tiba dia hilang kesadaran, tiba-tiba sudah meninggal. Bapak tidak mau kan seperti itu ya tentunya ya. Nah jadi banyak banget sih. Selain ini kalau makin panjang lagi mungkin bapak bisa kebutaan, mata bapak jadi penglihatannya jadi 2, terus ada bayangan hitam seperti itu. Itu bapak jadi penting ya untuk menargetkan ini supaya di bawah gitu. Dengan melakukan yang saya sebutkan tadi, olahraga, obat-obatan yang teratur, pola makan diperhatikan ya pak ya.
Seperti itu mungkin Pak yang bisa saya sampaikan. Mungkin Bapak ada yang mau bertanya lagi ke saya. Jadi diabetes ini bisa sembuh nggak sih? Diabetes ini bisa dikontrol. Untuk sembuhnya kita cuma bisa berusaha Pak ya. Tapi kedepannya bisa dikontrol diabetes ini. Asal Bapak minum obat teratur, terus tadi melakukan yang saya bilang tadi itu, sebenarnya diabetes itu kan kita menghindari keluhannya Pak. Jadi teratur saya minum obat, olahraga teratur. Jadi targetkan misalnya diabetes ini bisa di bawah tadi yang saya sebutkan, di bawah 130 pada puasa, sudah makan kurang 180 dan HbA1c nya di bawah 7 seperti itu. Ada lagi Pak yang mau tanyakan? Sudah cukup. Itu saja Pak ya. Oke baik, mungkin itu saja Pak yang bisa saya sampaikan. Semoga lekas membaik, terhindar dari keluhan-keluhan dari penyakit ini Pak ya. Nanti Bapak bisa pulang, nanti kalau ada keluhan bisa datang saya lagi. Terima kasih banyak dok. Ya terima kasih banyak Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.